Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, eee, semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat semua ya, amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arisandi Miftol HDS dari kelas S1 TT11B, NIM 2311101069, di mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan eee, rangkuman dari mata kuliah komunikasi data, dengan dosen pengampu Pak Pras. Baik, pada slide pertama ini kita ditampilkan mengenai pengantar komunikasi data. Apa sih itu, komunikasi data? Baik teman-teman, di sini untuk komunikasi data itu adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat elektronik menggunakan teknologi. Ini mencakup pengiriman data digital melalui berbagai media seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Jadi kita di sini tahu untuk pengiriman data digital itu mempunyai berbagai media. Ada tiga di sini ya teman-teman ya. Ada kabel, gelombang radio, dan serat optik. Lanjut di slide kedua ini, eee, yaitu definisi komunikasi data. Dari definisi komunikasi data itu sendiri, komunikasi data adalah pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat elektronik melalui media tertentu. Ini melibatkan pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk digital, seperti teks, gambar, suara, atau video. Di mana untuk perangkat itu sendiri pada komunikasi data melibatkan perangkat-perangkat elektronik nih teman-teman, seperti komputer, smartphone, router, dan server yang saling bertukar informasi. Yang kedua ada media. Media di komunikasi data sendiri itu menggunakan media transmisi seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Tujuannya itu untuk mengirimkan sinyal digital antar perangkat. Baik, untuk yang ketiga, informasi. Apa sih itu informasi? Yaitu data yang dikirimkan dalam komunikasi data dapat berupa teks, suara, gambar, video, atau berbagai jenis informasi digital lainnya. Baik, itu mungkin gambaran singkat ya mengenai definisi komunikasi data. Yang pertama itu ada perangkat, media, dan informasi. Lanjut ke slide ketiga. Di sini komponen komunikasi data. Di sini ada perangkat keras, perangkat lunak, dan media transmisi. Baik untuk yang pertama itu perangkat keras. Jadi perangkat keras atau komponen pada komunikasi data yaitu komponen fisik yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses data seperti komputer, modem, router, dan kabel. Yang kedua ada perangkat lunak. Nah, apa sih itu perangkat lunak? Jadi perangkat lunak pada komunikasi data itu adalah instruksi dan program yang mengontrol dan mengatur aliran data seperti protokol komunikasi, sistem operasi, dan aplikasi jaringan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga media transmisi. Saluran fisik yaitu saluran fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio nirkabel. Lanjut di jenis-jenis komunikasi data, di sini ada 4 jenis-jenis komunikasi data, yaitu pertama komunikasi sinkron, yang kedua komunikasi asinkron, yang ketiga komunikasi broadband, dan yang keempat komunikasi narrowband. Baik, kita yang pertama dulu ya di komunikasi sinkron. Apa sih itu komunikasi sinkron? Jadi komunikasi sinkron itu yang terjadi secara real time seperti chatting, video conference, dan telepon, yaitu memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dan menerima tanggapan instan.
Yang kedua, komunikasi asinkron. Jadi, komunikasi yang tidak terjadi secara langsung seperti email, forum, dan pesan tunda. Memungkinkan pengguna bertukar informasi tanpa harus terhubung secara real time. Jadi, teman-teman bisa lihat ya perbedaan dari komunikasi sinkron ini dan komunikasi asinkron ini. Kalau komunikasi sinkron ini terjadi secara real time. Kalau komunikasi asinkron ini bisa bertukar informasi tanpa harus terhubung secara real time. Jadi gitu ya teman-teman ya untuk perbedaan dari komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron ini secara umumnya. Lanjut ke komunikasi broadband, di mana komunikasi broadband ini dengan bandwidth lebar yang memungkinkan transfer data yang cepat seperti streaming video dan berbagai file besar. Dan yang terakhir komunikasi narrowband. Komunikasi ini dengan bandwidth sempit yang cocok untuk aplikasi sederhana seperti email dan pesan teks. Jadi di sini perbedaannya juga bisa terlihat pada bandwidthnya ya. Kalau broadband itu bandwidthnya lebar, narrowband itu bandwidth sempit ya. Jadi mungkin perbedaannya cukup terlihat ya teman-temannya dari bandwidthnya ya. Lanjut di protokol komunikasi data, yang pertama itu ada standar protokol, yang kedua lapisan protokol, yang ketiga enkapsulasi data, yang keempat kehandalan dan keamanan. Yang pertama standar protokol itu sendiri yaitu protokol adalah seperangkat aturan atau format dan prosedur yang mengatur pertukaran data antara perangkat elektronik. Beberapa protokol standar yang digunakan antara lain. Nah, di sini ada TCP atau IP, HTTP, SMTP, dan FTP. Yang kedua, lapisan protokol pada komunikasi data. Di sini protokol komunikasi data itu biasanya terdiri dari beberapa lapisan, seperti lapisan fisik, lapisan data link, lapisan network, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Masing-masing lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Lanjut ke enkapsulasi data. Di sini enkapsulasi data itu data yang akan dikirim dienkapsulasi dengan menambahkan header dan trailer pada setiap lapisan protokol. Ini memungkinkan data diidentifikasi, dialamatkan, dan dikelola dengan benar selama proses transmisi. Yang keempat yaitu kehandalan dan keamanan, di mana protokol komunikasi data juga bertanggung jawab untuk memastikan kehandalan dan keamanan transfer data, seperti pendeteksian dan koreksi kesalahan, enkripsi dan autentikasi. Baik, di sini topologi jaringan komunikasi data. Jadi, topologi jaringan komunikasi data ini tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana perangkat terhubung satu sama lain dalam suatu sistem. Topologi ini mempengaruhi cara data ditransmisikan dan efisiensi keseluruhan jaringan. Beberapa jenis topologi utama termasuk bus, ring, bintang, mesh, dan hybrid. Jadi setiap topologi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, yang harus dipertimbangkan saat merancang suatu jaringan komunikasi data. Lanjut nih, di keamanan komunikasi data. Nah, kita mungkin perlu tahu ya, keamanan di komunikasi data itu ada apa-apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat di keamanan komunikasi data, yang pertama itu ada enkripsi data. Apa sih itu enkripsi data ya? Yaitu menggunakan algoritma enkripsi modern untuk melindungi data sensitif yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi. Yang kedua, autentikasi pengguna, yaitu memverifikasi identitas pengguna yang mengakses sistem komunikasi untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, kontrol akses, yaitu membatasi akses ke sumber daya komunikasi hanya untuk pengguna yang berwenang. Yang keempat,
keamanan jaringan, yaitu tujuannya untuk memproteksi jaringan komunikasi dari serangan cyber seperti peretasan, malware, dan denial of service. Baik, di sini tadi keamanan komunikasi data. Nah, di sini ada aplikasi komunikasi data. Di sini pada aplikasi komunikasi data kita ditampilkan yaitu beberapa poin ya. Yang pertama itu ada e-commerce, telekonferensi, pekerjaan jarak jauh. Yang pertama e-commerce dulu. Apa sih itu e-commerce? E-commerce itu adalah komunikasi data yang memungkinkan e-commerce dan transaksi online yang aman dan real time. Pembeli dan penjual dapat bertukar informasi dan memproses pembayaran dengan cepat dan efisien. Yang kedua, telekonferensi, yaitu aplikasi komunikasi data yang menyediakan layanan telekonferensi yang memungkinkan percakapan jarak jauh dengan video dan suara yang jernih. Juga memudahkan rapat dan kolaborasi tim. Yang ketiga, pekerjaan jarak jauh. Di pekerjaan jarak jauh ini yaitu komunikasi data yang mendukung pekerjaan jarak jauh dengan berbagai file, seperti percakapan dan kolaborasi secara real time. Memungkinkan produktivitas meski karyawan berada di lokasi yang berbeda. Baik. Di sini juga kita bisa lihat tantangan dalam komunikasi data. Yang pertama itu ada keamanan dan privasi. Di keamanan dan privasi ini sendiri, komunikasi data harus menjaga kerahasiaan dan integritas data yang dikirim, menjaga keamanan jaringan, dan mencegah kebocoran data menjadi tantangan penting. Yang kedua itu kecepatan dan bandwidth. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, kebutuhan akan kecepatan dan bandwidth yang tinggi menjadi tantangan, yaitu memastikan konektivitas yang lancar dan performa yang optimal adalah hal kritis fundamental. Yang ketiga, interoperabilitas, yaitu perangkat dan sistem yang berbeda-beda harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan menjaga kompatibilitas dan memastikan integrasi yang efektif adalah adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Yang keempat yaitu manajemen jaringan. Dengan semakin kompleks jaringan pada komunikasi data, tantangan dalam manajemen atau pemantauan dan pemeliharaan jaringan menjadi semakin besar. Dan selanjutnya tren dan perkembangan komunikasi data. Jadi di tren dan perkembangan komunikasi data ini ada 4, Internet of Things atau IoT, komunikasi nirkabel, cloud computing, keamanan yang lebih dan keamanan yang lebih baik. Di Internet of Things ini atau IoT yaitu komunikasi data semakin terhubung dengan perangkat-perangkat IoT, memungkinkan pertukaran data real time dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua, komunikasi nirkabel, teknologi 5G dan Wi-Fi 6 semakin mendominasi, menawarkan kecepatan, kapasitas, dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, cloud computing, di mana penyimpanan dan pemrosesan data di cloud mendorong pertumbuhan komunikasi data dengan skala dan keandalan yang lebih besar. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Jadi metode enkripsi, autentikasi, dan perlindungan data yang lebih canggih meningkatkan keamanan komunikasi data di tengah ancaman yang semakin kompleks. Baik, mungkin, sekian dari penjelasan saya, mengenai beberapa poin yang telah saya rangkum di komunikasi data ini. Semoga, apa yang saya jelaskan ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya bisa, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Arisandi Miftahul Hadi S. Pamit undur diri. Sebelum saya pamit undur diri, saya ingin memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman semua, yaitu uh, jangan pernah menyerah dan apa yang sudah kita kerjakan itu adalah proses terbaik dari kita sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.